Contoh menghitung PPh 21. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.725.000. 5.750.000. Kemudian dia membayar uang iuran untuk pensiun senilai 200.000. Lalu Reto sudah menikah. Nih ya. Reto sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Jadi dia nggak ada iuran pensiun di sini. Lalu berapakah PPh 21, PPh pasal 21 bulan Januari si Reto tersebut? Nah, ini ada gaji. Gajinya dia itu sesuai ya, Nak, sesuai yang ada di situ. Nah, ini gajinya. Gajinya ini sesuai dengan yang ada di sini. Senilai 5.750.000. Kita masukkan di sini ya, 5.750.000. Lalu ada pengurangan. Bu, pengurangan ini kan nggak ada dalam soal. Nah, ini gimana? Ini pengurangan ini terutama yang biaya jabatan tetap kamu harus hitung ketika misalnya di soal tidak dicantumkan. Anggap saja itu memang potongan yang selalu ada seperti itu. Biaya jabatan itu nominalnya selalu 5%. Nah, 5% dari mana? 5% dari gajinya. Berarti 5% dari 5 juta, sorry, iya benar, 5.750.000. Berarti 5%-nya adalah 287.500. Kayak gitu. Lalu ada iuran pensiun. Iuran pensiun ini diambil dari mana? Dari sini. Nah, iuran pensiun ini senilai 200.000. Oke, ini ya. Keduanya ditambahkan, lalu setelah ditambahkan hasilnya gajinya dikurangi sama ini. Ya, nah ini dia. 5.750.000 dikurangi oleh 487.500 ini dikurangin. Nah, kayak gitu. Maka hasilnya adalah 5.262.500 ini gaji yang diterima dia selama 1 bulan. Kayak gitu. Lalu selanjutnya, saya hapus dulu deh ini sebulannya. Nah, kemudian karena gaji ini adalah baru pendapatan selama sebulan, ya kan? Berarti dia itu perlu menghitung gajinya selama setahun. Kenapa? Karena pajak itu dihitungnya secara tahunan, jadi nggak secara bulanan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu dia selalu menarik pajak penghasilan selama 1 tahun per tahun gitu. Tapi Bu, kok di sini pertanyaannya untuk bulan Januari? Iya, jadi ada perusahaan di mana karyawannya itu sudah dipotong pajak gajinya setiap bulan. Lalu nanti sama si siapa namanya? Si perusahaan itu nanti disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak kayak gitu. Oke. Di sini ada penghasilan neto setahunnya. Setahun itu kan ada 12 bulan, maka karena dia ada 12 bulan, berarti gajinya dia itu dikalikan 12. Jadi 12 dikali 5.262.500 kayak gitu. Hasilnya adalah 63.150.000. Oke. Lalu ada yang namanya PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi uangnya dia dipotong gitu. Nah, jadi dipotong itu enggak untuk pemerintah, tapi dipotong di mana uang itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Nanti hasil dari pemotongan itulah baru yang dikenakan pajak. Nah, di sini
Wajib pajak untuk orang pribadi atau untuk si retonnya itu sendiri 54 juta. Ini dari mana? Dari tarif yang tadi sudah saya informasikan ya. Wajib pajak orang pribadi dan juga pasangan jika penghasilannya masih digabung maka dikenakan 54 juta. Kemudian ada tambahan karena menikah. Jadi karena dia sudah menikah, maka dia dikenakan juga potongan senilai 4.500.000. Lalu di sini wajib pajak orang pribadi 54 juta, lalu tambahan dia karena menikah ini ditambah, maka hasilnya adalah 58.500.000 rupiah gitu. Nah, kemudian gajinya dia setahun ini, gaji dia selama setahun ini ya, Nak. Ini setahun ini, nah kan karena udah setahunnya itu nominalnya 63.150.000, maka dikurangi sama WPOP-nya tadi gitu. WPOP dan tambahan karena dia menikah. Berarti 63.150 dikurangi 58.500, maka hasilnya adalah 4.650.000 rupiah kayak gitu. Ini dikurangin ya. Kemudian inilah yang akan dikenakan pajak, maka ini disebut dengan PKP, penghasilan kena pajak gitu. Jadi Bu, kok kayaknya dikit ya yang dikena pajak gitu. Ya iya, karena sudah dikurangi sama PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi PTKP itu potongan penghasilan orang, tapi uangnya itu nggak diambil sama pemerintah, tapi untuk si orang itu. Jadi pemerintah itu uh, ada rasa kayak kasihan nih kalau gajinya semuanya dikenakan pajak, jadi dikasih PTKP-nya itu gitu, lalu dipotong, disisihkan. Nah, uang yang disisihkan itulah yang nggak dikenakan pajak. Setelah dikurangi gajinya dia dengan PTKP, maka itulah yang dikenakan tarif pajak. Jadi cuma sekitar 4.650.000 saja yang dikenakan tarif pajak untuk si Ibu Reto itu. Karena gajinya itu masih 0 sampai dengan 50 juta, maka dia dikenakan tarif 5%. Ini ya. Nah, ini tarif 5%-nya. Dikali 4.650.000. Maka hasilnya ini 232.500. Tapi di sini soalnya ditanyanya adalah untuk bulan Januari, maka nanti hasil pajaknya dia ini dibagi 12 seperti itu. Kepanjangan lagi ya. Nah, kalau dikurangin dibagi 12, maka ya udah berarti per bulannya ya itu yang perlu dibayarkan senilai 19.375 rupiah kayak gitu. Nah, itulah yang harus dibayarkan kepada pemerintah, membayarkan pajaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ya untuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini agak lebih banyak ininya, item-itemnya atau bagian-bagiannya. Jadi di sini di dalam menghitung pajak atau penghasilan 21 kita harus detail dan kita harus teliti. Ini masuknya ke pengurangan atau ini masuknya ke dalam PTKP. Nah, kelihatan kan tuh dari bentuk soalnya aja yang atas saja dikit, nah ini banyak. Oke, yuk contoh ya. Santi Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Tanpa anak. Bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar 8.500.000. Santi Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah Pemda, tempat Yanti bekerja, maka diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun gitu. Jadi suaminya nggak bekerja gitu. Selanjutnya, karena suaminya nggak bekerja apa-apa, maka pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji si Agustin itu dia juga menerima iuran lembur atau pendapatan di luar jam kerja.
berapa yang didapatkan dia, yaitu nilainya adalah 2 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 yaitu, nah ini, coba diperhatikan dulu bareng-bareng. Coba kalian perhatikan. Di situ gajinya dia berapa? 8.500.000 ya. Nah, kalau 8.500.000 berarti kita tulis deh di situ gajinya dia senilai 8.500.000. Kemudian ada lemburnya. Lembur termasuk bagian pendapatan dia nggak? Oh, termasuk. Ya udah, berarti ditambahkan gitu. Lalu ada apa lagi? Ada iuran nih Bu, iuran pensiun masuk nggak ke dalam bagian yang di atas? Oh enggak, kalau iuran pensiun itu berarti dikurangkan namanya gitu. Kenapa? Karena iuran kita membayar sendiri, berarti dari gaji itu dipotong buat bayar iuran pensiun itu. Berarti cukup gaji dan uang lemburnya aja yang ditambahkan karena uh, bulan itu dia menerima uang lebih dari gajinya seperti itu. Jadi gajinya dia itu 8.500.000, lalu ada lembur atau overtime. Nah, lembur atau pekerjaan yang overtime itu dibayarkan sama perusahaannya senilai 2 juta. Berarti gajinya dia itu menjadi 10.500.000. Kemudian ada pengurangan nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke kalian bahwa pengurangan ini ada biaya jabatan, walaupun di soalnya nggak ada, anggap sajalah itu selalu ada gitu kan. Nah, biaya pengurangannya itu adalah 5% dari biaya, uh, 5% dari total pendapatan si orang tersebut selama sebulan. Kayak gitu ya. Berarti 5% dikalikan 10.500.000, maka hasilnya dapat 525.000 rupiah. Lalu sama iuran pensiunnya 50.000, maka didapatkan nominalnya senilai 9.925.000. Jadi dia tidak terima gaji bersih senilai 10.500.000. Itu dikurangi sama biaya jabatannya 525, lalu ada iuran pensiun. Nah, ini biaya jabatan dan iuran pensiun ini nanti kalau biaya jabatan masuknya ke perusahaannya memotong, lalu kalau iuran pensiun nanti langsung diserahkan kepada agen asuransinya kayak gitu. Kemudian nanti setelah ini ya, ditambahkan dikurangi sama gajinya dia di atas, lalu didapatkanlah gaji bersihnya dia per bulan yang diterima adalah 9.925.000. Ini kan baru per bulan ya, Nak. Ini adalah penghasilan neto sebulan. Lalu kembali lagi PH itu dihitungnya adalah per tahun, maka hasil yang tadi dikali 12. Nah, kali 12 ini dari mana? Karena per tahun, Nak. 12 ini maksudnya adalah 12 bulan. Jadi 12 dikali 9.925.000. Maka didapatkanlah gajinya dia 119.100.000 rupiah kayak gitu. Lalu ada PTKP-nya nggak? Oh, selalu ada PTKP. Jadi dalam menghitung pajak itu selalu ada PTKP. Walaupun dia nggak menikah, tapi ada potongan kena pajaknya untuk si orang tersebut ya. Nah, ini ada iuran wajibnya untuk si orang itu senilai 54 juta atau WPOP ya. Nilainya adalah 54 juta, lalu ada tambahan karena menikah seperti itu. Di sini nggak ada anak karena dia sudah menikah tapi dia belum punya anak, lalu suaminya juga gajinya nggak digabung, berarti ini cukup si ibu tantinya aja WPOP-nya sama tambahan dia menikah. Lalu 54 juta ditambah 4.500.000 hasilnya adalah 58.500.000. Lalu gaji dia per tahun dikurangi sama PTKP-nya 58.500.000, dapatlah tuh 60.600.000 rupiah. Oke, perhatikan dengan baik. Nah, ketika 60.600.000 rupiah itu berarti dia pendapatannya di atas 50 juta. Kalau di atas 50 juta, artinya dia itu dikenakan tarif berapa? 15%. Ya, kita lihat nih ke atas ya. Nah, ini dia. 15%.
gaji lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak senilai 15%. Oke, apakah langsung dikali 15%? Oh, ternyata enggak. Gimana caranya? Nah, caranya adalah, yuk semuanya fokus ngeliatin. Tadi kan dikenakan tarifnya 15%. Itu enggak semuanya langsung dikenakan tarif 15%, Nak. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita bikin berjenjang. Kenakan tarif dulu 5% sampai batas maksimal nilainya dia, nilai tarifnya, setelah itu baru dikenakan 15% untuk sisa nominal gajinya dia. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada 5% dari 50 juta. Kenapa? Karena kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa kenakan tarifnya secara berjenjang dikenakan yang pertama sampai batas maksimal. Jadi tadi kan 5% itu dikenakan untuk gaji yang nominalnya 0 sampai 50 juta. Berarti kita ambil nilai yang paling maksimal, yaitu adalah 50 juta, dikenakan tarif 5% untuk pajaknya. Maka 5 juta dikali 50 juta. Sorry, 5% dikali 50 juta. Maka hasilnya adalah 2.500.000 gitu. Lalu selanjutnya, sisa uangnya dia. Kan gajinya dia tadi 60.600.000 selama 1 tahun. Kemudian kita sudah kurangi tarif yang 5% itu senilai 50 juta, maka gajinya dia itu tinggal 10.600.000 yang belum dikenakan pajak. Gitu loh. Paham nggak, Nak, sampai sini? Nih, ini kan 5% dikali 50 juta. Ini dari gajinya dia yang 60 juta 600.000. Kita ambil batas maksimal untuk tarif yang 5%-nya. Dapatlah nominalnya itu 2.500.000. Lalu 60 juta 600.000 dikurangi 50 juta, maka sisanya adalah 10 juta 600 gitu. Kok bisa ya, Bu? Ya, karena hal ini untuk mengecilkan nominal yang akan dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, kalau misalnya 60.600.000 itu nanti langsung dikali 15%, maka nanti yang dibayarkan oleh seorang itu pajaknya jadi besar. Tapi kalau dibikin per per tarif itu insya Allah nominalnya semakin kecil. Nanti kita buktikan deh. Kita selesaikan dulu nih ya. 15% dikali 10.600.000. 10.600.000 dari mana tadi? Dari sisaan 60.600.000 dikurangi 50 juta. Maka hasilnya didapatkan adalah 1.590.000. Ini ditambahkan keduanya ya. Ini ditambahkan semuanya 2.500.000 ditambahkan 1.590.000 ditambahkan maka hasilnya ini 4.090.000 gitu. 4.090.000 itu merupakan tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu Tanti ke Direktorat Jenderal Pajak selama 1 tahun. Tapi di soal kembali lagi diminta pada bulan Juli, berarti ditanyanya adalah untuk per bulan. Artinya tadi tuh yang tagihan tadi senilai 4.090.000 kita bagi 12, maka dapatlah 340.833 rupiah kayak gitu. Oh, ada catatan nih, oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP Tanti Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin. Artinya karena suaminya nggak bekerja jadi nggak dapat potongan apa-apa gitu. Oke, coba yuk kita buktikan nih. Tadi kan dibikinnya gradasian ya Nak ya untuk untuk tarif pajaknya. Nah, gimana sih kalau misalnya nominal yang tadi nggak dibikin gradasi atau nggak dibikin per tarif gitu. Nah, ini lumayan besar nih.
Oke. Nah, tadi itu finalnya kan gajinya dia ya selama per tahun itu adalah 60.600.000. Nih, ya kan? Lalu dikali 15 dibagi 100. Maka dia itu kalau nggak dibikin per tarif berarti uangnya dia senilai 9.090.000 lah yang harus dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, karena dibikin secara gradasi, akhirnya nominalnya itu semakin dikit. Jadinya yang cukup dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu senilai 4.090.000. Wah, lumayan dong ya. Berarti selisihnya berapa? Ya selisihnya artinya 5 juta karena 9.090.000 dikurangi sama 4.090.000. Ini dia. Maka hasilnya 5 juta. Jadi 5 juta itulah akhirnya yang tidak perlu disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Kayak gitu. Nah, saya mau lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, ini dia. Contoh menghitung PPh 21 lagi. Ini soalnya jadi tambah makin banyak. Lihat dong ya kan. Di awal ini soalnya space-nya masih gede-gede. Hurufnya juga masih gede-gede ya kan. Lalu selanjutnya semakin rapet ya kan. Yang contoh kedua, contoh ketiga, wah lebih rapet lagi. Fontnya lebih kecil-kecil. Jadi artinya ini kita harus lebih teliti lagi ketika menghitung pajak. Iya. Nah, di sini lihatlah soalnya jawabannya juga sini banyak itemnya gitu kan. Berarti kita harus baca soalnya dulu biar tahu nih itemnya apaan aja kayak gitu. Oke, Ika Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak bekerja di PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian si Ika ini menerima gaji 5 juta secara sebulan. Lalu PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Menteri Keuangan sebesar 60 juta per tahun. Per bulan. Ika Hapsari juga membayar iuran pensiun senilai Rp50.000 sebulannya. Selain itu atau di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan senilai 3,70% dari gajinya. Sedangkan Ika Hapsari membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Jelimet banget ya soalnya. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji Ika Hapsari, juga menerima uang lembur atau overtime, kerja lebih dari waktunya, sebesar 2 juta. Berapakah PPh 21 pada bulan Juli 2016? Oke, nah, perhatikan baik-baik ya nak. Ini kok ada yang 3,70%, 2%, 1%, 0,30%. Ngejelimet ya. Tapi kalau kita lihat nih di samping ini, insya Allah nggak ngejelimet gitu. Tenang dan gak usah khawatir. Insya Allah saya bikin soalnya nggak pakai persenan kayak gini. Oke. Yang pertama, ada gaji. Nah, gajinya dia 5 juta per bulan. Selanjutnya ada uang lembur atau pekerjaan yang overtime senilai 2 juta. Mana nih di sini nih? Nah, ini dia. Ya kan? 2 juta. Dimasukkan di sini 2 juta udah ya. Gajinya juga sudah. Oke, selanjutnya premi jaminan hari tua senilai 50.000. Dari mana nih? Ini dia nih, membayar iuran pensiun. Jadi iuran pensiun itu nama lainnya adalah premi jaminan hari tua. Sorry.
Ini jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu perhitungannya 2% dari gaji. Oh, 1%. Oke, iya benar. 1% dari gajinya dia itu ya 50.000. Benar ya, 1% dari 5 juta adalah 50.000. Oke, kemudian ada lagi premi jaminan kematian. Premi jaminan kematian itu 0,30%. Oke, oke benar nih. 3 kali 5, 15.000. Oke, ini 15.000 ya. Nah, jadi dia tuh udah menghitung persenannya. Kayak gitu. Kemudian gaji, tambah lembur, tambah premi jaminan kecelakaan kerja, sama premi jaminan kematian, itu semuanya ditambah hasilnya adalah 7.65.000. Jadi kalau yang namanya premi itu didapatkan dari si pekerja, dari perusahaannya dia. Jadi kalau kamu kerja nih kan biasanya gini, benefitnya apa aja nih selain gaji? Oh, ada uang apa namanya? Uang asuransi, lalu ada uang pensiunan. Nah, itu kan artinya perusahaan itu memberikan tambahan untuk hal itu. Kalau dia memberikan tambahan untuk hal itu, berarti gaji per bulannya dia juga nambah. Nah, kalau udah nambah, itu perlu dihitung ke dalam penghasilannya dia sebulan untuk nanti dikenakan pajak seperti itu. Kemudian setelah dihitung totalnya dia itu didapatkan secara per bulan nilainya adalah 7.065.000 rupiah. Lalu ada pengurangan biaya jabatan tetap ya 5%. Dari 7.065.000 itu didapatkan segini 3.533.250 rupiah. Lalu ada iuran pensiun, ini iuran pensiun dia potongan untuk dana pensiunnya dia bayar sendiri senilai 50.000. Lalu ada iuran hari tuanya senilai 100.000 kayak gitu. Nah, ini ada dari soalnya nak, 100.000 itu dari sini sebentar. Iuran jaminan tua, kita cek dulu iuran jaminan hari tua. Oh, ini dia. 3,70% dari gaji. Berarti dari gajinya ini nih dia 5 juta, maka didapatkan adalah 100.000 kayak gitu. Kemudian hasil gajinya pengurangan gajinya dia selama sebulan itu adalah 5 juta 500, maksudnya bukan 5 juta ya, 503.250 rupiah. Aduh, banyakkan angka ya, saya jadi belibet ngomongnya. Penghasilan neto sebulannya dia jadi 6.561.750 rupiah. Gaji dia yang sudah ditambahkan sama lemburan, sama premi, jaminan kecelakaan, dan premi jaminan kematian, itu setelah ditambahkan lalu dikurangi sama pengurangan yang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari gaji yang dia dapat keseluruhannya atau pendapatan keseluruhannya selama sebulan, lalu dikurangi sama iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua, maka didapatkanlah penghasilan neto sebulannya adalah 6.561.750 rupiah. Ini per bulan. Lalu karena PPh ini dihitungnya adalah per tahun, lalu dikali 12. Nah, ini nih. Dikali 12. Gajinya dia yang sudah dikurangkan tadi dikali 12, maka didapatkan adalah 78.741.000. Lalu ada PTKP. PTKP untuk wajib pajak pribadi dia sendiri yaitu 54 juta rupiah. Bu, kenapa anaknya dan suaminya nggak dihitung? Ternyata di sini ada keterangan karena suami Ika cari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ika tadi adalah PTKP untuk dirinya. Jadi si anak dan dianya diikuti dalam gaji si suaminya, dihitung dalam PPh 21 suaminya, nanti perhitungan pajak si suaminya. Nanti deh saya akan memberikan contoh lagi untuk yang kalau punya anak 1, 2, 3 atau lebih dari 3 itu kayak apa. Tapi kalau misalnya di sini suaminya udah nggak ada, ya kan, misalnya dia meninggal ataupun mungkin
suaminya nggak bekerja, ini bisa di sini ditambahkan PTKP untuk 3 orang anak. Berarti 3 dikalikan 4.500.000 di sini nanti di PTKP-nya, karena dia suaminya masih bekerja, jadinya PTKP untuk anaknya itu ngikut ke suaminya, kayak gitu. Nah, di sini hanya untuk dia sendiri senilai 54 juta, ya kan? Maka tadi 7.800.000 dikurangi 54 juta, maka hasilnya adalah 24.741.000. Di bawah dari 50 juta. Jadi 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Maka di sini dia kenakan 5%. Dikali 24.741.000, maka hasilnya adalah 1.237.050 rupiah. Lalu karena ditanya itu adalah untuk bulan Juli, ya, berarti kita bagi PPh dia secara setahun ini dibagi 12, dibagi untuk mencari secara per bulan, maka didapatkanlah hasilnya adalah Rp103.087. Ini adalah PPh yang dibayarkan pada bulan Juli, seperti itu. Mungkin nggak sih Bu, nilai PTKP lebih besar daripada gajinya dia? Oh mungkin, gitu. Nanti ya, semoga kalian mengerti dan paham. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.